Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta, online sharing video marketing IMZ. Oh, ada Mas Rian ya. Silakan rekan-rekan yang lain untuk menyalakan videonya sambil mengecek dulu persiapan. Oke, Pak Faib nih sudah masuk. Assalamualaikum Pak Faib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Faib? Di Alhamdulillah. sore hari yang di sini mendung nih kayaknya nih kalau di Jakarta nih. Sama Pak, mendung juga. Sama ya Pak Faib ya? Sama. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Faib atas kehadirannya di sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu nih narasumber kita hari ini, Pak Ihsan. Assalamualaikum Pak Ihsan. Audionya belum on Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Oh, suaranya ya? Sudah masuk Pak Ihsan. Oke. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ihsan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Ihsan ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih di kala pandemi ini. Dan cuaca juga ini lagi luar biasa nih. Setiap hari hujan nih. Mudah-mudahan berkah buat semuanya dan kita juga bisa senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya ya di saat cuaca yang sering hujan seperti ini. Baik, peserta sudah 20 yang masuk kurang lebih ini. Mas Rian, apakah dimulai saja Mas Rian? Nah, enggak, dimulai saja. Oh, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ihsan sudah siap ya Pak Ihsan ya? Sudah, untuk materinya? Sudah. Ya, baik. Oh, ada yang masuk nih. Pak Robi nih, Mas Robi nih. Soalnya lagi di kamar nih. Ya. Assalamualaikum Mas Robi. Oh, audionya belum masuk nih. Baik, kita mulai saja karena waktu sudah jam 4 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan peserta online sharing program video marketing yang insyaallah pada kesempatan hari ini akan diisi oleh Bapak Muhammad Ihsan, yang mana beliau merupakan digital marketing lecturer dari Purwadika Technology School. Insya Allah nanti akan sharing tentang bagaimana video marketing ya untuk rekan-rekan semuanya sudah hadir. Tanpa panjang kalam, mari bersama-sama kita mulai saja agenda kita pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita ada dalam kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ihsan untuk mengisi rangkaian acara kita pada sore hari ini sampai nanti sekitar jam 17.30 ya Pak Ihsan ya? Ya, kurang lebih ya. Nggak panjang-panjang kok slide-nya. Baik. Kami persilakan kepada Pak Ihsan untuk mengisi materinya. Tafadhol Mas Pak Ihsan, kami persilakan. Oke, makasih Mas. Sudah muncul ya? Screen-nya? Sudah ya? Sudah, Pak Ihsan. Oke. Paling tinggal di full-kan saja. Kayaknya nggak apa-apa. Saya buka ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat IMZ dan teman-teman hari ini yang sudah ikutan online sharing ya, program dari IMZ. Hari ini kita akan bahas tentang video marketing ya. Jadi di sharing session kali ini kita bukan belajar tentang bagaimana cara membuat video yang baik gitu ya, tapi bagaimana memanfaatkan video untuk aset-aset video teman-teman
yang kita gunakan dalam kegiatan marketing, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebelum itu kenalan dulu ya, saya tadi sudah dikenalkan juga sedikit. Panggilannya Ihsan, 5 tahun digital marketing dan fundraising di Dompet Duafa. Saat ini jadi pengajar digital marketing ya di Purwadika Digital Technology School. Nah, setelah kelas ini ya teman-teman bisa baca artikel di blog saya tentang 51 fakta seputar video marketing, data analis ya seputar video marketing, apa manfaat buat bisnis kita, terus bagaimana posisinya saat ini di dunia digital marketing, kemudian dampaknya terhadap penjualan seperti apa. Kurang lebih saya ngumpulin 51 fakta gitu ya dari para preset digital marketing, dari data-datanya dari Google, pokoknya dari tools-tools digital marketing saya rangkum jadi satu di artikel ini. Sebagai data penguat nih kira-kira, apalagi kalau video kan bisa dibilang produksi, misalnya mau betul-betul dipersiapkan, ongkos produksinya cukup mahal gitu ya. Yang terbayang udah harus punya kameramen, terus kameranya juga perlu, kemudian ada scriptwriter-nya, terus ada editornya juga, dan seterusnya. Pokoknya kelihatannya cost-nya akan besar gitu. Kemudian kan kita butuh data pendukung nih, kenapa sih harus mulai di konten video gitu ya. Nah ini bisa jadi sumber resource teman-teman, ini ya, kita jadiin sumber argumen lah dalam membentuk tim video misalkan ke depannya. Nah ini saya sajikan beberapa data ya, yang cukup penting, fundamental. Jadi pertama yang harus kita sadari saat ini, video platform terbesar di dunia, yaitu YouTube ya, adalah website nomor 2 yang paling sering diakses di planet ini, di bumi ya. Pokoknya di seluruh dunia, website yang paling sering diakses nomor 2 itu YouTube. Nomor 1 tentu aja Google ya. Baru berikutnya itu Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi nomor 2 tuh YouTube. Nah ini sumber datanya dari Alexa. Kemudian yang kedua, 72% customer gitu ya, saat ini lebih prefer nonton video tentang produk dibandingkan membaca produk deskripsi misalnya ya. Kalau dulu kita mau lihat handphone, ngebandingin data-data di handphone gitu ya, mau beli handphone kita bacanya GSM Arena. Nah, itu kan deskriptif ya, isinya copywriting. Sebentar. Sebentar. Oke. Nah, saat ini orang-orang lebih prefer untuk nonton video review gitu ya. Iya, betul. Dibandingkan baca GSM Arena lagi gitu. Nah, kemudian sebagian orang, ini datanya dari Google ya, 50% orang pengakses internet sebelum datang ke toko, biasanya dia ngakses video tentang toko tersebut atau tentang produk tersebut. Jadi habitnya mulai mengarah ke konten-konten video gitu ya. Nah, terakhir ya, data dari Forbes, 90% customer menyampaikan bahwa video membantu mereka mengambil keputusan tentang pembelian. Jadi ya misalkan dia mau beli produk ya tadi ya, hubungannya dengan produk review, dia nonton video, terus mungkin nonton brand tokonya seperti apa, dan seterusnya. Pokoknya konten video saat ini memberikan sumbangsi yang cukup besar terhadap bisnis ataupun lembaga gitu ya, dalam proses branding, bahkan nggak cuma branding ataupun awareness, tapi sampai juga ke tahap purchasing atau pembelian. Ya, ini data dari Forbes. Nah, tadi kalau data tadi
YouTube itu adalah website nomor 2 di dunia yang paling banyak diakses. Nah, di Indonesia justru YouTube adalah sosial media platform nomor 1 yang paling banyak digunakan oleh orang-orang ya. Nah, kalau kita sadari gitu ya, menjelang pandemi, itu range umur pengguna YouTube jauh lebih lebar. Contohnya apa? Banyak YouTuber senior yang mulai aktif gitu ya. Misalnya ada Helmi Yahya, terus pokoknya banyak dah jenderal-jenderal kalau mau dicari ya, ikutan bikin channel YouTube. Terus ada juga politisi-politisi mulai bikin YouTube dan seterusnya. Nah, mereka-mereka ini kan penontonnya nih mungkin generasi X gitu ya, generasi yang lebih senior gitu. Nah, makanya YouTube saat ini di Indonesia adalah pengguna yang paling banyak jika dibandingkan Instagram, Facebook, atau misalnya kita aktif di sosial media merasa kok TikTok ramai banget ya, padahal ternyata TikTok ya baru generasi di bawah milenial ya, generasi Z kali, yang mengakses TikTok. Tapi sebenarnya YouTube adalah sosial media platform utama di Indonesia. Dan konten utamanya, YouTube, fondasi kontennya adalah video. Dia nggak punya konten-konten yang lain ya. Saat ini aja ada berubah, mulai ada polling, mulai ada status. Tapi backbone utama konten mereka adalah video. Beda dengan Instagram ya. Instagram muncul dengan foto pertama kali, Facebook apalagi ada kontennya, ada banyak, ada teks, ada video, ada gambar, ada share map dan macam-macam. Tapi kalau YouTube backbone utama kontennya itu video. Dan saat ini ya, di antara semuanya misalnya YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ya. TikTok juga fondasi utama kontennya tuh video juga. Nah, video saat ini adalah konten satu-satunya yang paling mudah dimonetasi oleh si platform. Maksud saya gini ya, YouTube, Facebook, TikTok, kalau mau nyari uang, salah satu fondasi utamanya adalah konten video. Karena konten video paling mudah dimonetasi. Misalnya di satu video bisa ada banyak iklan kan. Nah, di Facebook pun saat ini, misalnya kalau sekarang kita masih terkenal dengan istilah YouTuber, nah Facebook sebenarnya juga bisa berpenghasilan kita dengan menjadi kreator video di Facebook, tapi memang belum seterkenal YouTube. Dan kemungkinan besar Instagram pun IGTV-nya juga bakal bisa dimonetasi ya. Jadi kalau kita mau jadi konten kreator di IG, nanti monetasi dari platformnya itu di IGTV. Jadi pasti seluruh platform sosial media akan mendahulukan konten-konten video. Karena konten video inilah yang memberikan penghasilan paling besar kepada si perusahaan tersebut. Jadi kedepannya nafas video nih masih panjang ya. Nah, tadi di awal sudah saya bilang, jadi video tuh yang tergambar timnya harus besar, ada editor, ada scriptwriter, ada kameramen. Nah, sebenarnya di dunia sosial media, konten video itu misalnya kita baru melakukan di awal, nggak perlu terlalu proper banget, maksudnya harus langsung bagus, itu nggak juga. Nah, pada faktanya video yang setelannya apa adanya juga bisa viral di dunia sosial media ya. Ada banyak contoh lah. Bisa kita cari ya video yang tanpa editan, tanpa bumper, tanpa scriptwriter. Kalau scriptwriter mungkin perlu dibuat gitu ya. Tapi nggak perlu terlalu editan yang signifikan, kameranya juga yang penting jelas, suaranya jelas, itu bisa viral. Yang penting videonya memiliki nilai manfaat. Nilai manfaatnya tuh bisa entertaining atau mengedukasi. Nah, untuk membuat konten yang bagus, seperti tadi saya bilang di awal, kita nggak ngomongin cara membuat konten yang bagus di sini ya. Tapi bagaimana memanfaatkan konten video. Nah, sebenarnya berbagai platform itu udah ada studi yang free gitu ya. Teman-teman bisa akses. Mungkin nanti kalau PowerPoint ini di-share, di sini tinggal diklik aja nih linknya, saya kasih. Nah, bisa belajar dari YouTube Academy aja. Di sini dijelasin tentang 10 fundamental
kreatif strategi ya, atau course-nya nih create great content. Jadi untuk bagaimana cara bikin konten yang bagus cukup belajar dari sini aja sih di video ya. Jadi nggak perlu kita bahas lagi. Nah, kunci selanjutnya dalam video marketing, kita tuh harus mengikuti tren di platform tersebut. Nah, jadi ini saya ngasih contoh data ya, salah satu channel saya. Sekarang YouTube untuk mengatasi invasi TikTok kan itu gaya videonya singkat-singkat ya, paling cuma 60 detik, 1,5 menit, 3 menit. Nah, bagusnya nih YouTube dia langsung shifting gitu, nggak merasa jumawa ya. Dia bikin namanya YouTube Short. Nah, YouTube Short ini yang video-videonya pendek, 60 detik. Tujuannya biar untuk mengantisipasi pertumbuhan platform TikTok, walaupun masih jauh ya gap-nya. Nah, jadi intinya setiap ada fitur baru di masing-masing platform, terutama fitur-fitur tentang video marketing, kita harus langsung ikut di sana, bikin konten untuk fitur tersebut ya. Misalnya IGTV baru muncul, langsung kita bikin konten di IGTV. Terus YouTube Short langsung muncul, kita langsung bikin konten untuk YouTube Short. Nah, tujuannya apa? Karena biasanya kalau fitur itu baru dimunculkan, pasti si platform, berarti dalam artian ini YouTube ya, dia akan ngebus konten-konten yang di fitur baru mereka tersebut. Jadi kita akan mendapatkan banyak traffic organik ketika fiturnya baru keluar. Nanti kalau sudah ramai baru tuh traffic organiknya turun. Jadi kuncinya setiap ada fitur baru, kita langsung eksekusi, dicoba aja, dibuat kontennya gitu ya. Nah, kalau YouTube Short tuh intinya, misalnya kita bikin konten di YouTube, kita upload videonya di bawah 60 detik. Bahkan untuk beberapa orang sekarang sudah mulai bikin konten-konten yang vertikal di YouTube gitu ya. Nah, jadi kita upload, nanti biasanya munculnya kayak gini nih. Ada video-video yang pendek-pendek gitu ya. Kalau kita scroll di YouTube. Nah, ini YouTube, dia lagi ngeboost traffic konten-konten yang pendek-pendek. Jadi, organiknya lagi tinggi banget gitu ya. Kita harus ikut ke sana. Nah, saat ini juga YouTube itu bukan lagi nggak cuma tempat nonton video, tapi digunakan orang-orang sebagai search engine juga gitu ya. Sekarang kita mencari sesuatu nggak cuma di Google, tapi mencari sesuatu di YouTube ya. Kayak tadi misalnya review. Kalau dulu kita buka GSM Arena mungkin nyari pertamanya tuh di search engine. Tapi saat ini ketika konten video makin besar, kita nyari sesuatu di YouTube gitu. Ya untungnya YouTube sama Google masih satu perusahaan ya, jadi nggak, justru saling sinergi gitu. Nah, dengan adanya perubahan seperti ini, pendekatan pembuatan konten untuk sebagai ini ya, kita sebagai seorang digital marketing, itu pendekatannya juga menggunakan pendekatan search engine optimization gitu ya. Nah, ini bisa dicari, nanti kita bahas sedikit ya. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau nunjukin satu video terlebih dahulu yang nantinya akan kita bahas di dalam materi ini ya. Ini video GoPay ya, kita jadiin sumber pembelajaran aja. Beberapa bulan yang lalu, satu organisasi kriminal meracuni 3/4 penduduk dunia. Sekolah, kantor ditutup. Setiap orang diminta untuk berlindung di rumah. Tapi kita nggak bisa diam menunggu. Halo? Formulir anti racun ini masih di lo? Iya. Jemput di mana? Sesuai aplikasi ya. TWK. Aku tak bisa
tinggi langsing dan wangi. Harus banget nunggu iklan. 11 dari 10 wanita sudah membuktikan khasiat. Jangan nunggu buat dapetin yang kamu mau. Pakai GoPay, cuma sekali klik untuk transaksi apapun di Google Play. Oke, nanti kita bahas ya, ada hubungannya. Nah, selanjutnya untuk mengoptimasi video marketing kita, itu kita ngomongin tentang metadata ya. Ini contohnya kebetulan cuma ada di YouTube, tapi di platform-platform lain misalnya seperti Facebook, terus TikTok, kurang lebih penerapannya sama. Karena YouTube tadi ya, platform yang paling besar, kita bahasnya hanya YouTube aja. Nah, jadi metadata tuh apa aja sih? Nah, tadi kan ada video ini ya, tentang GoPay, Pevita, sama Joe Taslim. Nah, mesin, intinya ya, teman-teman, mesin itu dia nggak paham video ini tentang apa. Dia nggak paham ini apa sih. Mesin itu nggak bisa nonton. Tapi kalau kita tadi tentang tembak-tembakan, terus di tengah-tengahnya itu beli pakai GoPay gitu ya, naik mobil. Nah, kalau kita manusia yang nonton tahu, tapi kalau mesin tuh nggak tahu, setiap adegannya dia nggak tahu. Nah, untuk paham mesin ya, baik YouTube, Facebook, TikTok, untuk memahami video yang kita upload di sana, mereka butuh beberapa clue. Nah, clue ini disebut, yang kita isi itu adalah metadata. Nah, biasanya metadata apa aja sih? Title, judul ya. Terus deskripsinya apa. Kemudian kalau di YouTube ada tag ya. Tag itu semacam pengkapan. Di Facebook juga ada, seingat saya ya. Terus kalau TikTok kemungkinan nggak ada, tapi pengklasifikasian tag bisa diganti dengan hashtag kali ya. Sama juga ada tag-tagnya juga. Kemudian kalau di YouTube ada fungsi card, ada thumbnail, dan lain-lain. Jadi agar si YouTube atau si platform mengetahui video kita tentang apa, kita harus mengoptimasi metadata kita. Tujuannya biar karena YouTube tahu konten kita tentang apa, nanti konten kita akan dioptimasi sama mereka, dikasih tahu. Kalau YouTube aja nggak mengenal video yang kita buat, ya gimana mau dibantu gitu ya. Misalnya ada orang yang nyari video belajar masak gitu. Nah, sedangkan video kita dibiarin aja gitu. Nggak ada unsur-unsur belajar masaknya. Nah, YouTube nggak akan tahu gitu ya. Jadi mesin, platform harus dibantu dengan metadata yang telah dioptimasi. Nah, untuk YouTube ada tools, salah satu tools ya, ada banyak sebenarnya toolsnya, bagaimana kita mempelajari metadata. Nah, salah satunya, kalau yang sering saya pakai, itu pakai TubeBuddy. Nah, kurang lebih tampilannya tuh seperti ini. Teman-teman silakan ini ya, silakan daftar sendiri. Terus ikuti langkah-langkahnya aja. Nah, nanti TubeBuddy itu akan membantu kita mengoptimalkan metadatanya. Misalnya ya, ini karena sudah terinstall, nanti kurang lebih seperti ini nih, kita dikasih alat bantu. Kita coba lihat ya yang lain. Oke, ini sebagai alat bantu, terus dikasih to-do list gitu ya. Kita dikasih to-do list, sudah melakukan optimasi metadata nggak? Misalnya thumbnail-nya udah diganti belum?
terus masukin info card atau enggak, end screen dan lain-lain ya. Nah, tapi yang terpenting dalam hal ini itu adalah, bentar nih, ternyata di video ini nggak ada. Selagi Nah, Anda ini. Oke ya. Nah, kalau teman-teman lihat ke bagian bawah, ini ada tag Helmi Yahya Bicara, Helmi Yahya Bicara, HYB Channel, HYB, HY, Helmi Yahya Bicara, dan seterusnya. Helmi, ini Helmi Yahya semua ya. Nggak apa-apa, kita biar tahu juga. Nah, saya coba pakai incognito. Jadi fungsi tag itu untuk apa sih? Bentar, kita tunggu ya. Nah, jadi fungsi tag adalah sebagai memperkuat video kita bisa muncul di suggest video ya. Suggest video tuh di bagian sini. Nih suggest video nih. Di sebelah kanan. Atau juga misalkan video kita selesai diputar, nanti kan ada muncul banyak video nih di sini ya. Begitu juga di mobile. Nah, itu adalah suggest video. Nah, kalau kita balik lagi ke data ini ya, suggest sumber trafficnya mah berapa banyak? Kalau di channel saya sih urutan 2 ya. Biasanya suggest video tuh jadi sumber 3 besar lah video di YouTube. Makanya perlu kita optimasi. Nah, cara optimasinya seperti apa? Jadi fungsi tag untuk agar video kita muncul di suggest video orang lain gitu teman-teman ya konsepnya. Nah, dari konsepnya aja sudah terbaca ya. Jadi misalkan gini, kita konten kita tentang motivasi gitu. Misalnya motivasi. Nah, berarti kita harus cari nih YouTuber yang memiliki konten-konten motivasi. Terus kita contek tag-nya. Misalnya. Nah, ini kan konten Helmi Yahya Bicara. Kontennya tentang 9 band legend tempo dulu. Oke. Di sini ada 22.000 view ya. Nah, kita pengen nih jadi suggest videonya konten ini. Konten 9 band legend tempo dulu ya. Walaupun ini pembuatan tag-nya sih nggak ada hubungannya sama band ya. Ini harusnya bisa lebih dioptimalkan lagi, cuma ke brand aja, ke brandnya Helmi Yahya. Nah, kalau kita mau muncul sebagai suggest videonya channel Helmi Yahya, terutama untuk video yang ini, kita caranya semudah beberapa tag-nya, nggak usah diambil semua, mungkin kita ambil 3 aja ya. Misalnya Helmi Yahya interview, Helmi Yahya YouTube, walaupun nggak nyambung ya. Nah, ini tag-nya itu kita masukin ke tag konten kita. Nah, tag itu proses kita masukin ya ada ketika di upload video. Nah, kurang lebih nanti tampilannya kayak gini ya. Jadi satu video kita bisa naruh banyak tag. Nah, kita bisa masukin beberapa tag contekan tadi ya dari channel yang kita anggap similar atau berkaitan dengan konten-konten kita di YouTube. Kita masukin di keyword ke-7, 8, 9 atau ke-2, ke-4. Nah, main keyword ini kita masukin keyword brandnya. Misalkan kalau lembaganya Dompet Duafa ya udah semua video kita wajib ada keyword Dompet Duafa. Atau kalau IMZ ya udah berarti kita masukin IMZ. Nah, setelah itu baru deh kita masukin keyword-keyword yang variatif. Tujuannya agar konten kita masuk di suggest video orang lain. Kalau channel tadi ya, yang Helmi Yahya Bicara, ini semuanya keywordnya brand semua ya. Branded terhadap channelnya, tapi nggak memasukkan keyword atau tag-tag keyword tentang si kontennya. Misalnya kayak gini, band legend tempo dulu ya, berarti kita masukin nih keyword tag-nya. Band legend, musik, dan lain-lain. Biar tahu si YouTube biar tahu bahwa konten ini nih lagi ngebahas musik, lagi ngebahas band legend, atau masukin juga musik Indonesia, lagi ngebahas musik Indonesia. Kalau kayak gini, YouTube taunya ya. Nah,
kurang sempurna dia, walaupun ada di judul, tapi di tag dia nggak paham. Oh, ini kontennya tentang Helmi Yahya semua nih. Ya udah, berarti nanti YouTube akan mengkaitkan video ini ke konten-konten Helmi Yahya aja. Dia nggak bakal mengkaitkan ke konten-konten musik, nggak akan mengkaitkan ke konten-konten band legend dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa data yang perlu kita lakukan juga. Tadi tentang metadata ya masih. Jadi kita perlu upload custom thumbnail, jangan dibiarkan ini ya. Pakai thumbnail yang apa adanya. Nah, misalkan kayak gini nih, masih apa adanya nih. Kita harus rapiin thumbnailnya, nih juga konten yang harus dirapiin thumbnailnya ke depannya. Nggak harus saat video itu diupload, tapi kita bisa kerjain secara nyicil. Ini juga dirapiin thumbnailnya, dan seterusnya. Karena 90% custom thumbnail, 90% popular video pasti menggunakan custom thumbnail. Nah, ini tadi ya urusan keyword. Jadi tentang keyword match ya, kayak yang tadi telah saya contohkan, kita harus naruh keyword yang matching dengan isi kontennya. Kalau tadi bahas musik, kita masukin keyword-keyword tag tentang musik juga. Nggak semuanya tentang brand ya, kayak tadi contoh channel Helmi ya. Nah, kemudian di YouTube itu ada beberapa fitur ya, kayak end screen video, terus ada YouTube Card. Nah, fungsi-fungsi ini tuh perlu kita lakukan juga di konten video kita ya, biar hasilnya lebih maksimal. Pokoknya diterapin aja. Nah, hal-hal ini tuh jadi salah satu indikator ke YouTube bahwa konten yang teman-teman buat telah dioptimasi. Pasti akan dikasih traffic lebih banyak oleh YouTube. Nah, terus video marketing juga memberikan nilai tambah untuk konten yang lain. Nah, ini salah satunya adalah SEO atau blog post gitu ya, konten artikel di website kita, dan email marketing. Jadi kalau ini ada dua datanya ya, misalkan blog post ya. Jadi konten blog yang ada video di dalamnya, yang di-embed gitu ya. Nah, dia akan memperbagus bounce rate. Nah, ini agak teknis ya, intinya kontennya semakin baik lah. Mengecilkan nilai bounce rate, semakin kecil nilai bounce rate itu semakin baik kualitas konten blog postnya. Jadi video juga memberikan manfaat, nggak cuma mendatangkan traffic di YouTube, tapi bisa juga kita gunakan untuk memperkuat konten di website kita. Nah, terus selanjutnya, video juga bisa kita gunakan untuk memperkuat email marketing kita. Nah, ini ada datanya. Intinya email marketing yang memasukkan video di dalamnya itu meningkatkan CTR. Pokoknya ini juga teknis ya, jadi ketika membuka email tuh ada tombol call to action, nah itu dihitungnya klik ya, atau click through rate kalau ada orang yang klik, nah itu meningkatkan sampai 300%. Jadi penggunaan video selain kita produksi untuk upload di YouTube, juga bisa memperkuat konten di website, memperkuat konten email marketing kita, jadi fungsinya bisa banyak. Ketika kita satu kali produksi, bisa kita manfaat untuk konten atau kanal-kanal marketing yang lain. Oke, nah selanjutnya yang perlu kita lakukan ketika mau mengoptimasi video marketing itu adalah pengiklanan, teman-teman. Nah, ini untuk saat ini saya cuma ngasih contoh di Facebook. Berarti kalau Facebook bisnis termasuk juga di dalamnya Instagram ya. Kenapa perlu dicontohkan salah satu aja? Karena Facebook dan YouTube ini kan market leader ya, market leader dia. Yang pasti yang lain akan ngikutin polanya sama. Misalnya kayak LinkedIn, Twitter, terus TikTok pasti polanya akan ngikutin market leadernya, Facebook sama Google cara pengiklanannya. Nah, jadi kita cukup ngegambarin salah satu aja. Nah, ini saya ngasih data ya, ini datanya real teman-teman tentang konten-konten video ads. Jadi anggaran iklannya ini kurang lebih tahun 2020, anggaran yang dikeluarkan tuh 900 jutaan. Ini terlihat ya,
Terus impression yang didapat 106 juta. Impression itu berarti iklan video kita berapa kali tayang gitu ya. 106 juta kali, ya udah setengah masyarakat Indonesia ya nonton video kita. Tapi budgetnya juga gede ya. Tapi jangan dilihat bagian atasnya ya. Saya cuma mau nunjukin ke bawah-bawahnya nih. Nah, di sini ada cost per million. Cost per million berarti cost per mile ya harusnya, mohon maaf. Jadi per 1000 kali tayang tuh cukup Rp10. Terus ada istilah cost per 3 second, cost per 10 second, cost per 15 second. Nah, ini yang dimaksud adalah cost per orang nonton video kita. Video kita selama 3 detik. Kalau 3 detik berarti cuma judul aja lah ya. Atau logo muncul gitu. Kalau 10 detik ya dia udah dapat intronya. Cost per 15 detik berarti dia udah lumayan lama lah. 15 detik ada berbagai informasi yang bisa disampaikan di dalam video kita. Nah, tapi saya nggak mau bahas yang ini. Saya mau bahas yang di bagian 25%, 50%, 75%, 95%, 100%. Nah, jadi di Facebook Video Ads, kita bisa tahu berapa banyak orang yang nonton kita di stages tertentu. Nah, di dalam Facebook itu ada interval 25%, misalkan video kita 1 menit, berarti 25% tuh kurang lebih 12,5 ya. 13 detik lah. Nah, yang nonton 50% berapa banyak? Berarti yang nonton video kita 30 detik. Yang 75% selanjutnya dan seterusnya ya. Jadi kita bisa tahu berapa banyak orang yang nonton video kita di titik-titik tertentu. Yang nonton videonya cuma 25%, itu berapa banyak? Nah, ini dari data ini ya. Ternyata ada 3 juta orang yang nonton 25% video kita. Ini case-nya videonya nggak cuma 60 second ya. Ini random, teman-teman, ada berbagai macam video. Jadi saya cuma ngambil data akumulatifnya aja. Terus yang nonton setengah videonya, misalnya videonya 2 menit, berarti dia nonton 1 menit. Itu ada 1 juta dan seterusnya. Nah, kalau di cost per 100% view-nya, ini saya nyoba ngegambarin ya. Kurang lebih Rp1.500. Nah, ini ada catatannya juga. Goals-nya itu purchase. Jadi kalau di periklanan sosial media, kalau goals-nya purchase, berarti orang-orang yang nonton videonya adalah orang-orang yang berkualitas, yang terbiasa melakukan pembelian. Nah, biasanya kalau purchase itu biayanya jauh lebih mahal jika dibandingkan kita punya goals yang lebih rendah. Kalau purchase kan paling tinggi ya, mereka membeli produk kita. Ada juga di dalam marketing, misalkan goals-nya awareness, berarti kan cukup sampai aware aja, nggak perlu membeli. Nah, itu biasanya cost-nya jauh lebih rendah. Begitu juga engagement. Nah, di sini, di case data ini, yang kita targetkan adalah orang-orang yang terbiasa membeli secara digital. Jadi 106 juta kali ini itu menargetkan orang-orang yang terbiasa membeli di digital, nggak cuma like, nggak cuma komen, nggak cuma share, tapi terbiasa membeli. Nah, untuk nargetin orang-orang yang berkualitas agar nonton video kita 100%, kurang lebih tuh cukup 1.500 lah. Kalau kita gambarkan dengan video GoPay tadi ya, yang Pevita sama Justa Slim, berarti orang-orang yang sudah nonton sampai 100%, ini ya, yang sekitar 500.000, mereka udah tahu tuh semua informasi di dalamnya. Misalnya tentang jalan ceritanya. Terus dia tahu, oh, GoPay bisa bayar YouTube Premium. Kalau kita menghubungkan dengan produknya, oh, GoPay bisa bayar webtoon. Oh, GoPay bisa beli item di game. Beli tembakan gitu ya. Terus di endingnya, kalau nggak salah ya, di video tersebut, di 100%-nya atau 90%-nya, informasi yang kita dapatkan adalah GoPay bisa bayar apa aja. Gitu ya. Nah, 500.000 orang ini, kurang lebih udah mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan. Jadi,
selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan ini ya, meremarketing 500.000 orang ini dengan konten apa? Ya udah semua konten yang sudah kita delivery di video pertama. Kita bisa jualan bayar YouTube Premium, kita bisa jualan bayar beli item game, atau bayar webtoon, atau yang lain-lain ya, dan semuanya. Nah, begitu juga dengan kondisi yang lain. Misalnya ya, di sini ada data 25% orang yang nonton videonya 25%. Ada 3 juta. Nah, kalau kita ngehubungin dengan video yang tadi, yang Pevita dan Joe Taslim, berarti orang-orang yang nonton 25% dia tuh baru tahu informasinya sampai beli item game bisa pakai GoPay. Nah, kita jangan ngasih informasi selanjutnya ya tentang bayar YouTube pakai GoPay. Dia belum tahu karena dia cuma nonton video pertamanya tuh 25%, atau bayar webtoon dan lain-lain. Misalkan kita mau melakukan remarketing, kita cukup meremarketing 3 juta orang ini tentang beli item game pakai GoPay. Nah, jadi intinya yang saya maksud adalah kondisi video marketing. Nah, ini ada contoh lagi ya. Ini datanya beda, goalsnya engagement jauh lebih murah ya, teman-teman. Kalau cost per 95%-nya itu Rp150. Bayangin misalnya kita pakai tools-tools marketing yang lain ya. Misalnya brosur. Ya mungkin satu brosur kalau bolak-balik sih masih murah ya, mungkin GoPay. Nah, ini cost video ads bisa dibilang jauh lebih murah. Kalau goalsnya engagement ya, jadi kualitas orang-orang yang dipaparkan iklannya itu jauh lebih rendah jika dibandingkan goals yang tadi. Nah, jadi kenapa sih saya mau munculin data-data tadi ya? Di platform Facebook, begitu juga dengan YouTube ya. Kemungkinan besar juga akan dikembangkan oleh platform yang lain, misalnya TikTok, LinkedIn, Twitter. Nah, di platform digital, kita bisa tahu orang-orang tuh nonton video kita seberapa jauh. Kemudian, melalui digital ads, kita bisa melakukan remarketing ke orang-orang tersebut. Misalnya kita mau remarketing orang-orang yang udah nonton 25% video kita, atau kita mau remarketing orang-orang yang nonton 100% video kita. Nah, tentunya yang nonton 25% sampai 100% sama yang 100% itu kan kualitasnya berbeda ya. Karena kualitasnya berbeda, pasti diajak untuk membelinya itu jauh lebih sulit yang 25%. Karena informasinya dia belum dapat banyak. Tapi kalau ngajak orang yang sudah nonton 100% jauh lebih mudah kan. Dia sudah nerima informasinya, paling mereka tuh cuma ini aja, sekalinya nolak pasti nolak banget atau setuju banget gitu. Nah, jadi kita bisa remarketing. Dalam teknisnya pengoptimasian di video marketing berarti ke depannya nih, ketika kita mau produksi video, kita harus memikirkan, misalnya kita anggap video tuh 0 sampai 60 detik ya. Nah, kita harus tahu nih misalnya kita pakai timeline seperti ini ya, 25%, 50%, 75%. Berarti di sini tuh 12,5 detik ya. Terus di sini 30 detik. Di sini 47 detik lah. Ini 13 ya. Nah, ini baru 60 detik. Nah, kita harus membuat timeline-nya dibagi-bagi tuh. 12 detik pertama, inti goals kita tuh apa di video tersebut. Misalkan kita tentuin ya, user mengetahui brand kita. Misalnya. Paling simpel kan mengetahui brand kita ya. Terus ketika orang-orang yang nonton 5%, 50%, dia goals kita tuh harus tahu apa. Mereka harus tahu apa? Oh, dia mulai tahu ada produk. Misalnya ada produknya kita ya. Kemudian di video 75% ada apa? Misalkan ya, ini contoh aja, testimonial. Testimoni. Nah, terakhir kan paling bumper logo ya. Logo lah, penguatan brand lagi. Nah, berarti nanti ketika kita udah buat ini ya, tentunya ini penentuan goal saja. Kalau cerita kontennya seperti apa, serahin ke scriptwriter. Tapi kita harus ngasih tahu nih, di 13 detik pertama pokoknya dia harus tahu ini ketika nonton video. Di 30 detik berikutnya dia harus tahu kita punya produk.
di 47 detik dia harus tahu ada testimoninya nih. Nah, nanti misalnya kita mau remarketing, kita jadi bisa lebih optimal. Orang-orang yang sudah tahu tentang brand kita, selanjutnya kita kasih tahu apa? Ya kita kasih tahu ya produknya apa. Jadi misalkan ini kita ada video pertama ya, terus kita mau remarketing pakai konten kedua, bisa video, bisa gambar. Kalau kita mau nargetin orang-orang yang nonton 25% video kita targetinnya pakai konten produk atau konten testimoni. Untuk nargetin 50 orang yang 50%, kita nggak usah ngenalin produk lagi. Kita hanya perlu memperkuat mereka untuk membeli. Nah, cara memperkuatnya ya udah kasih testimoni. Berarti orang-orang yang di stages 50% itu cuma butuh konten testimoni. Kita nggak perlu ngenalin produknya apa dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu kualitas si usernya yang berinteraksi dengan konten kita, sehingga kita tahu bagaimana berkomunikasinya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi di dalam pembuatan video kita harus membuat interval-interval seperti ini. 25% pertama goals-nya apa, 50% pertama timeline video tersebut goals-nya apa, 75% goals-nya apa, dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak cuma membuat cerita, tapi di setiap tahapan kita harus punya goals. Karena bisa dibandingin tadi ya, gap-nya tuh banyak. Misal yang dari 25% ke 50%, ini kan 1 juta sama 3 juta. Berarti kan ada 2 juta orang yang hanya nonton 25% video. Nah, kita mau ngapain nih? Nah, kalau kita tahu timeline video kita di 25% pertama itu apa, kita bisa nyiapin konten untuk 2 juta orang ini. Dan seterusnya gitu ya. Sesuai dengan gap orangnya nih. Ini kan lumayan banyak, dari 50% ke 75% dan seterusnya. Nah, kurang lebih itu teman-teman ya. Memang agak sulit sih kalau belum terbiasa karena sangat teknis. Yang penting di dalam pengoptimasian video marketing, pertama tadi ya yang harus kita pahami, si platform itu kalau nggak dibantu, dia nggak akan paham konten kita itu tentang apa. Makanya metadata harus kita optimasi. Terutama judul, deskripsi, kemudian ada fungsi tag. Di Facebook pun seingat saya ada fungsi tag juga. Nah, kemudian dalam proses produksi, kita nggak nyerahin begitu aja ke tim produksi scriptwriter. Kita harus ngarahin mereka. Pokoknya misalnya video yang kita produksi 3 menit, ya kita bagi-bagi nih dalam bentuk ini ya. Yang 25% itu goals-nya apa, di 50% waktu videonya goals-nya apa, 75% berapa, dan 100% goals-nya apa. Kalau 100% mah gampang ya. Berarti mereka menerima semua informasinya. Agar ke depannya ketika kita mau melakukan remarketing, ongkosnya nggak banyak terbuang percuma, karena kita sudah tahu si orang tersebut lagi butuh konten apa lagi di dalam proses pembelian gitu ya, atau donasi dan seterusnya. Kurang lebih itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, kami persilakan rekan-rekan peserta bagi yang ingin bertanya, ataupun bagi yang ingin bertanya via chat juga bisa diketik di fitur chat yang ada di Zoom ya. Silakan kalau yang ingin ditanyakan. Silakan rekan-rekan, kalau yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu kalau ingin bertanya langsung ya. Dan jangan lupa dinyalakan video dan audionya. Ini boleh di stop, Pak Isan? Oh iya, bentar. Awas saya bantu stopnya. Oke, udah ya? Ya.
Ini peserta belum ada pertanyaan nih Pak Ihsan sepertinya. Nggak, apakah bingung atau gimana nih? Tapi saya pun sendiri melihat mungkin ini sangat teknikal sekali ya Pak Ihsan ya. Jadi Iya, betul. ya bagi kita nih yang mungkin pemula nih, sepertinya agak sulit untuk memahami tadi materinya. Silakan mungkin rekan-rekan yang lain atau yang ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oh, apa ini? Lupa direkam. Oh, ada nih Pak Robi. Silakan. Itu link apa Pak Ihsan? Oh, itu artikel yang tadi sih. Oh, artikelnya ya. Iya. Itu artikelnya Pak Robi. Kalau untuk videonya ada kita share juga ya di Facebook IMJ. Kalau nanti ada yang mau melihat kembali apa yang tadi disampaikan Pak Ihsan, kami sudah upload ya. Sekarang pun sedang streaming juga di Facebook IMJ. Bagi yang ingin nanti melihat kembali materinya, bisa dicek kembali di Facebook IMJ, Facebook Manajemen Jangan. Ya silakan peserta-peserta yang lainnya ini. Menurut Pak Robi tadi menanyakan. Mas Rian, mungkin ada yang ingin bertanya Mas Rian? Bentar. Mana nem Korea atau Hindi? Ya silakan Mas Rian. Atau mungkin saya sapa nih peserta. Pak Faib, silakan Pak Faib. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Faib Yusuf, kami persilakan. Kami sudah buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Karena waktu kita sangat terbatas, kita cuma sampai jam 5:30 aja nih. Silakan Pak Faib. Wah, tampaknya lagi di jalan nih Pak Faib nih. Lagi parkir. Lagi parkir. Baru pulang kantor nih Pak. Boleh nanya sendiri, nanya sebentar. Yes. Silakan Pak Faib. Saya itu kan ada ini ya untuk masjid itu ya. Jadi kita kan karena subscriber YouTube-nya itu belum ada 1.000 gitu, jadi kan nggak bisa live ya. Jadi sementara baru live FB. Katanya kalau untuk bisa live YouTube itu kan perlu ada minimum 1.000 subscriber dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya bukan itu ya. Pertanyaannya gimana kalau kita mau bikin akun atau channel YouTube itu ada tips dari Mas Ihsan gitu supaya step-stepnya jelas dan bisa menghasilkan nantinya gitu. Apakah tematik tertentu atau seperti apa gitu, yang akan kita angkat. Saya sendiri sih belum punya ya, channel sendiri itu belum punya, tapi lihat sekarang orang pada bikin kok pengen juga gitu. Mohon maaf ini agak sedikit melenceng dari tema ya, tapi mungkin berhubungan juga gitu. Terima kasih Mas Ihsan. Ya, Pak Faib. Terima kasih Pak Faib. Hati-hati di jalan Pak Faib. Siap. Silakan. Silakan Pak Ihsan. Oke. Makasih Pak Faib. Suara saya ada ya? Oh, oke. Ada. Nah, Pak Ihsan. kalau tahapan membuat channel di YouTube, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan ya? Nah, pertama yang harus kita pahami di YouTube ya, itu kita bersaing dengan banyak banget channel gitu. Ya mungkin di satu tema channel yang setipe tuh ada 4.000, ada ratusan atau bahkan ribuan. Nah makanya yang perlu kita
persiapkan atau kita atur pertama kali adalah kategori konten kita tuh tentang apa, dan kita harus istiqomah tuh. Yang penting harus dikenal dulu sebagai apa gitu ya di YouTube. Jangan sampai kita kontennya gado-gado, akhirnya nggak dikenal sebagai siapapun gitu ya, hal-hal yang umum. Nah, makanya di awal kita harus konsisten nih, harus punya konten andalan dan jelas dia kontennya tentang apa, terus kita secara rutin juga istiqomah nih membuat konten secara terus-menerus. Dan yang perlu dilakukan juga selain tadi ya, kita harus punya diferensiasi identitas, brand atau konten. Nah, yang selanjutnya adalah YouTube seneng konten kreator yang upload konten setiap hari. Semakin sering semakin bagus. Kenapa? Karena semakin banyak konten yang diupload si konten kreator, bagi YouTube berarti semakin banyak ruang iklan yang didapatkan. Nah, makanya kalau misalnya Atta Halilintar ya, dia pernah nyebutin bahwa kunci dia salah satunya bisa jadi YouTuber tertinggi adalah ngupload konten setiap hari. Karena bagi YouTube konten kreator yang upload terus-menerus semakin sering ya, berarti nggak harus tiap hari juga gitu kan. Semakin banyak ruang iklan yang bisa didapatkan. Dan bagi YouTube itu kan uang gitu ya. Konten kreator atau channel yang memberikan ruang cuan gitu ya bagi YouTube akan diutamakan dibandingkan konten kreator yang lain. Itu beberapa hal ya. Ada banyak hal lain, tapi mungkin bisa di awal dari pertama aja. Kita harus punya konten unggulan yang beda dengan konten kreator lain, terus kita upload secara rutin gitu. Jangan menyerah baru awal aja. Pokoknya kita istiqomah aja sampai orang-orang tuh tahu bahwa di channel kita ada konten tersebut gitu ya. Channel ini tuh membahas konten-konten tertentu gitu. Sampai dikenal orang ahlinya A lah atau ahlinya B gitu. Kurang lebih gitu, Pak Faib. Ya, Pak Faib, silakan ada tanggapan. Masuk Chris seperti ini gambarnya nih Pak Faib. Jadi intinya gimana Pak Faib? Oke, siap, makasih Mas Ihsan. Oke. Ya, sama-sama. Jadi Thank you. istiqomah dengan kontennya ya Pak Ihsan ya. Kalau misalnya tentang Ya, cukup jelas. Cukup jelas ya Terima Pak Faib kasih. ya. Ya, sama-sama Pak Faib. Ya, Baik, cukup jelas. rekan-rekan peserta yang lain, kami persilakan juga kalau yang masih penasaran nih tentang video marketing, kami buka di sesi tanya jawab ini. Selanjutnya mungkin saya sapa, kalau berkesempatan bisa nyarapin, ada guru saya nih, Pak Faisal Ahmad Bunji. Pak Faisal bisa menyalakan videonya. Assalamualaikum Pak Faisal. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Faisal. Maaf ganggu. Ini Pak Faisal dari Ketua Yayasan, dari Yayasan Istana Yatim Kastila. Ya. Alhamdulillah, makasih. Silakan Pak Faisal. Mentor kita luar biasa nih, host kita Ustadz Naluri Herdiansah. Ya. Terima kasih Pak Faisal. Ya. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik dan semuanya, rekan-rekan dari IMZ, luar biasa. Sore hari ini, alhamdulillah, terima kasih sudah bisa bergabung di training YouTube dan yang lainnya. Alhamdulillah, mohon izin baru gabung terlambat. Jadi tadi baru nyimak saja sih. Memang ada beberapa poin yang tadi mungkin Pak Faiz sudah sampaikan, di mana YouTube sendiri kalau sudah 1000 baru bisa YouTube channelnya baru bisa kita buat linknya. Tapi kalau di bawah 1000 seperti kami ini mungkin memang baru Pak Muhammad Ihsan, alhamdulillah baru 2 bulan 3 bulan atas motivasi Pak Naluri nih. Alhamdulillah kita coba lagi belajar bagaimana kita membuat satu YouTube channel khususnya untuk program anak-anak asrama. Memang tadi hanya sharing point nih Pak Muhammad Ihsan karena kondisinya kami terlambat, mohon izin.
Tadi memang Pak Muhammad Ihsan benar sekali apa yang disampaikan. Memang dalam 3 bulan ini memang kami juga sendiri alhamdulillah secara grafik subscribernya itu alhamdulillah sudah mulai naik. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mencapai 400 subscribe alhamdulillah. Nah, itu yang memang tadi yang disampaikan di mana memang dalam seminggu atau 2 minggu memang kita harus istiqomah untuk mengupload program atau pengetahuan di mana untuk mengenalkan satu kegiatan di YouTube channel kita sendiri. Mungkin itu saja sharingnya Pak Ustadz Naluri sama Pak Muhammad Ihsan. Kami sangat luar biasa nih. Makasih banyak sudah diundang. Moga dan mudah-mudahan next ke depan kami bisa terus bergabung, sharing atau mendapatkan motivasi agar insya Allah asrama kami secara nanti YouTube channelnya insya Allah bisa yang tadi disampaikan Muhammad Ihsan bisa punya atau link sendiri. Makasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal sudah hadir nih di kesempatan sore hari ini di sela-sela kesibukannya. Silakan Pak Ihsan mungkin ada tanggapan. Makasih Mas Nalu Faisal ya dari Istana Yatim ya Mas. Istana Yatim ya. Ya untuk yang baru membangun, baru memulai itu sih yang penting tadi ya sama intinya coba upload konten, bahkan bisa dibuat polanya dirapihkan belakangan itu pun juga nggak apa-apa ya. Maksudnya kita nanti mengoptimasinya belakangan. Yang penting sekarang upload aja dulu kontennya gitu. Dan seperti yang tadi saya bilang juga di awal ya nggak perlu langsung bagus-bagus banget pengeditannya, logonya melayang-melayang atau gimana. Yang penting tuh gambarnya jelas, audionya juga jelas, dan memberikan nilai manfaat bagi para penontonnya, bisa entertaining, atau inspirasi, atau edukasi. Yang penting memberikan nilai manfaat. Karena ya banyak juga video-video biasa yang viral ya. Dan ya lebih ditingkatkan aja produksi kontennya ya. Bisa modal handphone aja juga cukup kok. Jadi nggak perlu berpikir harus ada kamera yang bagus, editor, laptop yang canggih buat ngedit. Itu bisa kita perbaiki ke belakangnya ya ketika semakin bertumbuh, udah memberikan feedback gitu, manfaat ke lembaga kita masing-masing, baru deh kita bisa bertahap, kita tingkatkan kualitas produksinya. Tapi untuk saat ini sih yang penting kualitas suara bagus, kontennya bermanfaat, audionya juga bagus gitu ya, biar orang bisa menikmati isi konten yang telah kita buat. Begitu Mas Naluri. Terima kasih Pak Ihsan, Pak Naluri. Salam tangguh, insya Allah. Sehat semuanya. Sehat Pak Faisal, sehat selalu Pak. Terima kasih Jazakallahu khair Pak Faisal sudah sharing ya di sore hari ini. Terkendala mungkin saya sendiri pun yang Faisal tadi yang Pak Faisal sampaikan, karena kadang saya pun sendiri yang bikin videonya gitu Pak Faisal, tapi karena atas kesibukannya gitu kan kadang sebulan sekali baru bisa upload seperti itu. Harusnya mungkin rutin ya Pak Ihsan ya untuk jadi ini bisa kita schedule aja, kita jadwalin. Nguploadnya sih cukup sebulan sekali, tapi terbitnya kita jeda beberapa hari, kayak gitu juga bisa sebenarnya. Dan nggak harus langsung bagus ya Pak Ihsan ya. Betul. Kadang kita berpikir harus diedit dulu, dapat dirapikan dulu gitu kan. Ya paling mudah sih biar aset gambar yang nggak diambil orang, ya kita taruh logo sih, itu udah cukup. Logo, ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan Pak Faisal yang sudah tadi sharing session. Selanjutnya mungkin rekan-rekan peserta yang lain masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ke depan nih untuk kita sharing ya bersama tentang video marketing. Silakan rekan-rekan peserta yang lain. Mungkin saya sapa nih, mungkin bisa sharing ataupun ingin bertanya. Assalamualaikum, Pak Tatang, apakah hadir Pak Tatang?
Oh, sudah out ya Pak Kakang. Pak Agus Effendi. Assalamualaikum Pak Agus. Bisa mendengar suara saya Pak Agus? Mungkin saya mau nanya Mas Nuri. Oh Mas Rian, oh ya udah silakan Mas Rian. Agak sedikit teknis ini Mas. Oh silakan siap. Jadi kan ada yang bilang tuh pandangan pertama itu menentukan ya Mas Ihsan. Jadi kan biasanya di thumbnailnya itu kan bikinnya kan yang seru-seru tuh. Jadi dulu saya sempat bikin channel tapi udah nggak upload lagi. Nah itu untuk bikin thumbnail itu ada bikin dulu sendiri baru diupload. Apa emang dari YouTube-nya tuh langsung apa thumbnailnya itu sebenarnya cuma ada pilihan beberapa tapi nggak bisa upload, nggak bisa bikin thumbnail baru gitu. Apa dia bikin sendiri dulu baru kita ada alatnya untuk mengupload thumbnailnya itu atau dipilihkan sama potongan dari video yang kita buat gitu. Dulu saya bikin thumbnailnya tuh nggak bisa ditambahkan itu, hanya potongan dari video yang saya upload gitu. Oke, makasih Mas Rian. Nah, untuk thumbnail ya, jadi sebenarnya kita bisa upload ya, jadi di desain terlebih dahulu. Ini sambil kita buka ya, kita lihat thumbnail orang. Ini incognito ya. Nah, kalau kayak gini-gini itu pasti dibuat thumbnailnya, didesain. Misalnya ini nih. Dia ya, tapi nggak terlalu banyak hal yang diedit ya. Paling kita nambahin judul. Ini juga nambahin judul di atas. Ini nambahin judul, terus kasih ada detail sedikit. Iya. Ini juga ada judul. Jadi sebenarnya bisa kita upload. Nah, kenapa sih thumbnail itu penting dalam video marketing ya? Karena tadi udah dibilang ya, first impression seseorang sebelum mengkonsumsi kontennya. Jadi sebelum dia style videonya kan dia berinteraksi dengan video tersebut adalah thumbnail ruang interaksi pertama kali ya. Iya. Itu ini. Jadi yang pertama kali dilihat orang tuh bukan isi videonya, tapi thumbnailnya nih, kotaknya ya. Terus judulnya, nih judul kontennya. Kemudian channel ini milik siapa. Makanya ketika kita upload sebuah video, agar datang orang yang menonton, harus diperhatikan adalah thumbnail sama judul kontennya. Karena itu adalah dua hal yang pertama kali dilihat orang ya sebelum dia nge-play videonya. Makanya kita perlu bikin judul yang bagus sama thumbnail yang bagus juga. Begitu. Dan ini bisa di-upload. Bisa ya? Di-upload. Iya, kalau mau bikin thumbnail misalnya ribet pakai Canva aja sih sekarang. Oh iya, Canva ya. Di Canva sendiri udah banyak thumbnail ya, thumbnail template gitulah ya, tinggal diedit sedikit. Gambar aja dikit ya. Nanti kita upload, prosesnya ketika ngupload videonya nanti ada bagian thumbnail terus custom thumbnail gitulah. Oh, custom thumbnail itu ya? Iya, kita upload file yang gambarnya. Buat tadi. Betul. Ini kayak Master Dedi kan dia biasanya tuh judul-judul. Ini cuma kayak gini nih, ditambahin judul sama. Iya tuh Master Dedi itu. Iya. Sama kepalanya setengah-setengah gitu. Kayak gini. Nah, jadi di-upload sih. Nah, kalau kita lihat yang trending, rata-rata thumbnailnya dibuat semua. Iya. Jadi nggak ada yang thumbnail apa adanya. Iya kan dulu saya kan thumbnailnya apa adanya kan, belum tahu gitu kan. Ya, jadi cuman potongan video gitu cuma yang disediakan sama YouTube, nggak ada kayak gitu kan. Ya jadi paling kan simple kayak gini nih, Trans 7 ya, cuma tambahan Astrid tiar 5 kali selingkuh gading, udah gitu doang. Tambahin teks. Berarti intinya thumbnailnya dan juga harus istiqomah ya upload videonya. Betul. Ya.
Oke, terima kasih Mas Ihsan. Yo, sama-sama Mas Rian. Oke, Mas Rian yang sudah bertanya. Masih ada 5 menit lagi nih rekan-rekan peserta. Kami masih buka di sesi pertanyaan sore hari ini ya. Sebelum kami tutup nih ya. Silakan bagi yang masih bertanya rekan-rekan peserta. Baik Pak Ihsan, saya mau bertanya nih ke Pak Ihsan. Boleh ya Pak Ihsan ya? Boleh. Saya itu pernah ada pengalaman mau upload video ke YouTube. Beberapa kali saya upload video ke YouTube pakai akun saya sendiri. Tapi tiba-tiba sama YouTube itu ada cekalan gitu, ada larangan. Video Anda katanya dicekal, tidak bisa untuk di-upload seperti itu. Padahal saya tuh upload lagu-lagu yang bersifat rohani, lagu-lagu religi seperti itu. Tapi sama YouTube kok malah dicekal gitu seperti itu. Itu kenapa ya Pak Ihsan ya? Apakah ada aturan tersendiri gitu dari YouTube-nya apa gimana Pak Ihsan? Dicekalnya kayak gimana ya? Nggak bisa upload, nggak bisa tayang atau bisa ditayang? Nggak bisa itu uploadnya udah selesai, udah prosesnya udah selesai. Tapi ketika itu nggak bisa ditayangin, iya. Nggak bisa itu. Emang di YouTube sendiri dia ada beberapa tingkatan filtering ya. Pertama filter hak cipta, misalnya kita ngupload kayak yang Mas Naluri bilang ya. Jadi kita ngupload audio yang sudah dihak ciptakan. Nah itu biasanya ada beberapa model cekal ya. Model cekalnya misalnya pertama bisa dipublish tapi nggak bisa dimonetasi. Intinya kita pasang iklan AdSense, itu tingkat pertama. Nah tingkat kedua itu bisa dipublish tapi suaranya hilang. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu ya. Nah yang terakhir mungkin tadi tuh nggak bisa dipublish. Nah, kalau yang nggak bisa dipublish, mungkin sebelum-sebelumnya reputasi akunnya tuh udah banyak pencekalan kali ya. Jadi itu semacam pokoknya dikasih hukuman lah bisa ngupload itu. Karena mungkin terlalu sering. Karena di masing-masing platform, baik Facebook, Instagram, YouTube, dia tuh punya semacam rapot ke masing-masing akun. Jadi kita nilainya berapa nih? 100. Oh, yang akun yang B tuh nilainya 80. Dia udah pernah 2 kali melanggar peraturan YouTube, misalkan seperti itu. Jadi semakin sering kita melanggarnya, semakin sulit tuh untuk upload video karena kita sudah terlalu sering melakukan pelanggaran. Nah, paling untuk mengakali hal-hal seperti itu ya, misalkan nggak bisa diupload, misalnya lagu-lagu rohani nih, ya solusi terakhir diganti lagunya ya. Tapi kalau atau juga bisa juga kita taruh tuh di bawah di deskripsinya, nih lagunya punya siapa, kreditnya tuh siapa. Misalnya ada channel YouTube-nya, kita kasih linknya tuh, nih lagunya milik artis A dan seterusnya. Jadi seperti itu sih. Kebetulan sih waktu itu Pak Ihsan, itu lagunya lagu karya grup kami sendiri ya Pak Ihsan waktu itu. Oh begitu. Lagu sendiri. Dan adanya kok bisa dicekal. Apakah mungkin karena waktu itu channel saya sih sering. Iya, kayaknya lagi sensitif YouTube. Atau judul, tapi sih biasanya ini harus dilihat agak teknis ya. Dilihat masalahnya di mana, harus saya lihat screenshotnya. Tapi biasanya sih kalau pencekalan tuh kurang lebih kayak gitu, nggak bisa dimonetasi lah, hal yang paling umum. Itu paling umum lah. Karena sih memang dulu saya tuh sering upload video, tapi yang ada musiknya itu yang kena hak cipta seperti itu. Oh iya betul. Ya kemungkinan itu, karena dampak itu juga. Kali ya. Karena rekam jejak juga. Rekam jejak. Berarti benar tadi yang disampaikan Pak Ihsan. Berarti mungkin karena saya sering kena hak ciptanya itu yang lagu-lagu orang lain. Iya betul. Iya. Oke.
saya mau sharing juga. Dulu pas awal-awal upload video, kan nggak tahu masalah hak cipta ya, maksudnya backsound-nya apa aja dimasukin gitu. Pertama kali di-upload, beres tuh. Tiba-tiba ada email masuk. Apa lagunya itu kena hak cipta gitu. Nah, terus kemudian YouTube sebenarnya ngasih solusi. Dia mengirimkan link untuk lagu-lagu yang nggak ada hak ciptanya. Ya, jadi semua tuh banyak lagu di-share sama YouTube langsung. Jadi malah kita disuruh untuk membuat lagi dengan lagu-lagu yang nggak ada hak ciptanya. Iya. Betul-betul. Jadi YouTube pun juga udah ngasih resource ya. Iya. Ngasih resource-nya tuh di sini nih. Ke YouTube Studio, terus nanti ke bagian bawah ada audio library. Jadi masing-masing orang tuh dikasih banyak source tentang audio nih. Kita sih tinggal download aja tuh. Iya. Betul. Jadi lama-lama sih mulai paham sih. Dulu kan awal-awal ya upload aja nggak tahu gitu. Dikirimin surat cinta. Surat cinta Rian. Oke. Rekan-rekan mungkin ini waktunya sudah jam 17.30 nih. Kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan peserta, saya persilakan Pak Ihsan untuk closing statement sebelum kita akhiri. Pak Ihsan. Closing statement ya, kayaknya sih udah tuh tadi. Untuk memotivasi kita nih Pak Ihsan sebagai pemula. Ya paling itu ya, kalau diulangi lagi ya, intinya kita bisa mulai dari budget yang nggak mahal gitu. Untuk kamera bisa pakai handphone, terus mic-nya bisa pakai yang murah. Intinya tools-toolsnya udah banyak lah yang murah ya. Dan pengeditan pun nggak perlu terlalu advance juga, bisa dimulai dari video-video yang sederhana. Yang penting kameranya bagus, audionya bagus, terus kita bisa masukin logo gitu ya ke videonya. Kemudian tadi hasil diskusi juga ya, catatannya misalnya mau pakai audio background, kita bisa download dari YouTube-nya sendiri, dikasih free. Facebook pun juga begitu ya, dia juga punya audio library gitu. Nah kemudian selanjutnya sih ya istiqomah upload konten, dan untuk ini ya, untuk memproduksinya jadi lebih bagus kita lakukan per tahap aja. Misalnya udah 10.000 subscriber, baru deh mulai lebih bagus lagi produksinya dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana di dalam pembuatan video. Kurang lebih itu, Mas Naluri. Oke, baik Pak Ihsan, luar biasa. Dan mudah-mudahan bisa jadi penyemangat nih buat kami pemula sebagai YouTuber nih, termasuk Mas Rian juga. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas kesempatan waktunya di sore hari ini, sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi, sudah sharing bersama kami atas ilmunya yang luar biasa. Kami mungkin kami tunggu nih di training regulernya nih buat Pak Ihsan untuk materinya yang lengkapnya ya, untuk bisa menyampaikan materinya secara full ya untuk di training reguler kami di next kami IMJ. Baik, rekan-rekan peserta, kami tunggu untuk menyalakan audio dan videonya, menyalakan videonya ya. Kita foto bareng dulu kalau memungkinkan untuk rekan-rekan peserta. Kita foto bersama dulu bersama narasumber kita sore hari ini, Pak Ihsan ya. Silakan rekan-rekan peserta untuk menyalakan videonya. Wah, bagi yang memungkinkan. Semuanya. Assalamualaikum Pak Pras. Masih di Parung Pak Pras? Masih ini nungguin sesinya Mas Ihsan ini. Luar biasa. Sambil ini meeting juga nih, persiapan nih Pak Pras. Sambil minum kopi ya. Kopi nih itu. Enggak, kopinya udah habis. Ditunggu di kantor Pak Pras. Baik, sudah nih ada 8 partisipan. Mungkin sudah cukup ya Mas Rian ya. Mas Rian bisa bantu untuk mengambil foto kamera. Bisa. Ya. Saya hitung. Jangan lupa jempolnya nih untuk Pak Ihsan yang sudah memberikan materi yang luar biasa, dan juga untuk kita semuanya yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. 1, 2,
3. Oke. Oke. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas semua materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ihsan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diterapkan mungkin untuk kita yang sebagai pemula, sebagai YouTuber ya. Alhamdulillah, Pak Faisal, terima kasih Pak Faisal sudah hadir. Sehat selalu Pak. Salam tangguh. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Kami tunggu ya di training reguler selanjutnya. Pak Pras mungkin bisa diagendakan untuk Pak Ihsan. Siap ya Pak Pras? Siap. Terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama Mas Pras. Siap. Baik, terima kasih dan juga rekan peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di training IMZ yang reguler ya. Dan juga kita masih ada training-training yang gratis juga nih ya. Di iklan tadi sudah kami putar ya, ada beberapa training yang gratis. Baik, kami akhiri dan kami tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.